semua kelompok-kelompok masyarakat, semua tokoh masyarakat wajib mendapatkan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan dari negara. Mau dia kritis, mau tidak kritis, itu adalah soal lain. Jadi tidak boleh negara, terutama presiden, bersikap diskriminatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya masih tetap melanjutkan breaking news soal insiden matinya 6 laskar FPI Front Pembela Islam di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek. Banyak kontroversi, banyak spekulasi, banyak narasi. Semuanya memunculkan banyak pertanyaan. Tapi ini ada pernyataan dari Cak Nun MH Ainun Najib, tapi tentunya bukan soal teknis kejadian. Ini adalah soal, menurut saya, ketatanegaraan yang penting, ya, bagaimana sikap seorang presiden. Kita bacakan dari bisnis.com. 6 anggota FPI terbunuh, Cak Nun .2 nunggu belasungkawa presiden. Luar biasa ya, kita bacakan ya. Bisnis.com Jakarta, MH Ainun Najib atau Cak Nun ikut mengomentari tewasnya 6 pengawal Habib Rizik Syihab yang menurut versi polisi merupakan korban bentrok dengan anggota kepolisian di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Cak Nun melalui akun Twitter resminya meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka ruang dialog dengan pentolan Front Pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab atau HRS ya. Tapi polisi lebih suka menyebutnya MRS, Muhammad Rizik Syihab. Sambil menunggu Presiden mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya 6 rakyatnya, sekarang saatnya terjadi dialog empat mata antara Jokowi dengan Habib Rizik. Antara Jokowi dan Habib Rizik ya, kalau antara dan pasangannya. Diwalii, wah bahasanya begitu ya, misalnya oleh Pak Yusuf Kalla dan Gusmus Kiai Haji Mustofa Bisri. Cuit caknun.com yang dikutip Senin 7 Desember 2020. Seperti diketahui, penyidik kepolisian daerah Metro Jaya menembak mati 6 orang pendukung Rizik Syihab yang juga anggota Front Pembela Islam atau FPI pada Senin 7/12/2020 dini hari pukul 00.30 di tol Cikampek kilometer 50. Polisi menembak mereka karena melawan petugas. Ya, ini bukan berita ya, tetapi itu adalah versi yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran ya. Sementara versi FPI lain lagi. Jadi ada 2 versi yang berkembang di masyarakat saat ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur sehingga terhadap kelompok MRS Muhammad Rizik Syihab yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang, ujar Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imran di kantornya Jakarta Selatan Senin 7/12/2020. Namun belakangan pihak FPI justru mempertanyakan klaim tadi kepolisian. Apa ya kok dadi? Mempertanyakan klaim dari kepolisian ya, bukan dadi ya. Menurut mereka, laskar yang mengawal Habib Rizik sama sekali tak memiliki senjata api, apalagi terlibat tembak-menembak seperti yang disampaikan pihak kepolisian. Ya memang agak aneh juga, karena kalau ada tembak-menembak ya tentu ada bekasnya ya, mungkin selongsong peluru, darah yang tercecer karena ada korban jiwa yang 6, lalu tempat kejadiannya di polis lain langsung didatangkan pihak kepolisian untuk mengamankan atau cleaning daerah tersebut ya, karena kan mudah dilakukan. Tapi memang sampai saat ini yang
masyarakat bingung ya, kita semua bingung adalah bekasnya tidak ada ya. Sependek pengetahuan saya dalam mengikuti berita-berita ya, baik di media cetak maupun elektronik. Sekretaris Umum DPP FPI Munarman menyatakan ini ya, 6 anggota Laskar diculik dan dibunuh karena salah satu anggota Laskar FPI yang diculik sempat mengirim voice note lewat pesan instan WhatsApp kepada Laskar lain bahwa dirinya tengah disiksa dan merintih kesakitan. Wah, ini serius ya. Pernyataan Munarman ini adalah pernyataan yang sangat serius. Karena itulah kemudian bukan ancaman kepada Munarman karena saya mendengar bahwa Munarman katanya bisa dipidanakan karena dianggap memfitnah. Ini bukan soal fitnah memfitnah, tapi ini adalah mencari duduk soal yang sebenarnya. Karena baik pihak kepolisian dalam hal ini Kapolda Metro Jaya maupun FPI kan mendasarkan pada laporan dari anak buah masing-masing. Baik Kapolda maupun Munarman tidak di tempat. Tentu mereka rely on dengan laporan dari mereka yang terlibat di lapangan. Karena itu, ya demikian juga Karo Humasnya ya, Kadif Humas Polda atau Mabes Polri juga bergantung pada informasi yang dipasok kepada mereka. Mereka bukan orang yang tahu kejadiannya secara langsung, demikian juga Munarman. Karena itu yang paling penting adalah justru meminta informasi orang-orang yang terlibat di lapangan, baik dari pihak kepolisian maupun pihak dari FPI, dan harus dilakukan oleh sekali lagi tim independen. Ya tentu kepolisian tidak terhalang untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini karena adalah bagian dari kewenangan mereka. Tetapi tim independen itu untuk menjaga public trust, kepercayaan masyarakat, agar masyarakat bisa pulih, bisa mempercayai informasi yang disampaikan penegak hukum. Saya merasa hari-hari belakangan ini pastilah ada distrust terhadap mungkin penegak hukum ya, terhadap informasi yang mereka sampaikan kepada publik, karena banyak pertanyaan, banyak kontroversi ya, dan dianggap banyak pula keanehan. Sekali lagi, kita harus terang duduk soalnya dengan membentuk tim independen itu. Jadi lagi-lagi menghimbau pembentukan tim independen. Nah, tetapi kembali kepada Cak Nun tadi ya, hampir saja saya lupa karena breaking news ini no edit ya, no cut, yaitu menanti ucapan belasungkawa Presiden dan dialog antara Presiden dan Habib Rizik. Pertama soal dialog dulu. Habib Rizik sesungguhnya sudah menawarkan dialog kepada Presiden Jokowi. Mau 24 jam katanya boleh, dengan petinggi TNI juga boleh, dengan Kapolri juga boleh. Dialog penting, jadi jangan dianggap bahwa dialog itu harus satu level. Kalau kita bicara leveling, ya tidak ada yang satu level dengan Presiden, karena Presiden adalah primus inter pares, orang nomor satu di Republik ini. Tidak ada jabatan yang lebih tinggi dari seorang Presiden. Tetapi ini adalah soal anak bangsa yang memiliki pendukung, mungkin yang memiliki visi, memiliki pendapat yang berbeda dengan apa yang disampaikan atau dilaksanakan oleh negara selama ini. Dan rupanya ya mungkin terjadi yang sesuatu komunikasi yang tidak harmonis, sebuah kondisi yang distrust, saling tidak mempercayai. Bisa jadi istana tidak mau percaya dengan kelompok atau dengan Habib Rizik, tapi Habib Rizik juga tidak percaya dengan istana. Padahal dalam konsep ketatanegaraan, semua kelompok-kelompok masyarakat, semua tokoh masyarakat wajib mendapatkan perlindungan, penyejahteraan, pencerdasan dari negara. Mau dia kritis, mau tidak kritis, itu adalah soal lain. Jadi tidak boleh negara, terutama Presiden, bersikap diskriminatif. Apalagi real ada sebuah ganjalan komunikasi antara kelompok-kelompok Islam ya, yang diwakili oleh FPI misalnya dengan istana. Tidak harmonis. Terbukti kelompok-kelompok misalnya FPI, Persaudaraan Alumni 212,
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama adalah kelompok-kelompok yang terus memelihara sikap oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Dialog tersebut bukan berarti mengubah posisi, tetapi dialog tersebut justru menemukan masalah dan berusaha mencari solusi. Mudah-mudahan ini didengarkan oleh Presiden, dan Presiden mau membuka dialog empat mata dengan Habib Rizik, dengan diwaliin oleh siapa saja, Gus Mus atau mungkin Yusuf Kalla. Nah, itu soal dialog. Soal yang tidak kalah pentingnya adalah soal kemanusiaan, Sobat RH sekalian. Jadi yang tidak kalah pentingnya adalah soal yang terkait dengan pernyataan belasungkawa dari Presiden Jokowi. Saya teringat betul ya, ketika ada seorang penyanyi, saya tidak mau menyebutkan namanya, meninggal dunia. Ya, meninggalnya dalam sebab yang normal-normal saja. Sudah cukup lamanya hidup di dunia, memang menderita penyakit, dan Presiden Jokowi mengucapkan belasungkawa. Karena kita tahu bahwa kebetulan penyanyi tersebut adalah orang yang mendukung Presiden Jokowi, baik dalam political performance sehari-hari Presiden Jokowi maupun ketika kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden, kalau tidak salah 2014 dan 2019 juga. Tapi baik itu mendukung maupun tidak mendukung, ya, tidak pada tempatnya Presiden Jokowi berlaku diskriminatif. Apalagi ini 6 korban jiwa yang meninggal, yang tewas di tangan atau dalam peluru aparat keamanan. Aparat yang dibiayai oleh pajak rakyat. Tapi mereka melawan petugas. It's okay. Soal melawan petugas atau tidak, itu adalah soal yang harus diselidiki dan dibuat terang oleh tim independen. Tapi pertama, one thing for sure adalah mereka kan bukan kriminal. Mereka bukan pelaku kejahatan. Mereka bukan teroris yang pantas untuk ditembak atau dihukum mati. Seperti saya katakan, dengan koruptor sekelas Juliari Batubara saja, kita bisa berdebat siang dan malam apakah cocok, apakah layak dijatuhi hukuman mati. Apalagi mereka yang sama sekali tidak melakukan kejahatan apa-apa. Mereka hanya mengawal ulamanya, lalu terjadi insiden yang harus dibuat terang dan mereka tewas. Jadi Pak Presiden, Pak Jokowi, rasanya untuk kemanusiaan tidak ada salahnya mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas meninggalnya rakyat Pak Presiden sendiri. Ini adalah rakyat Indonesia, warga negara Republik Indonesia, yang sebenarnya dalam hati kecil saya berharap bahwa Presiden bersumpah dalam hatinya, selama saya menjadi presiden, tidak akan saya biarkan satu nyawa pun terbunuh oleh tangan-tangan negara. Sebenarnya itu doa saya. Tetapi karena ini sudah terjadi, paling tidak Pak Presiden mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya, dan itu adalah sikap yang patut baik sebagai presiden maupun sesama warga negara, pun juga sebagai sesama seorang muslim. Saya kira itu saja Sobat Era sekalian. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.